Ketidaksadaran kolektif. Setiap jiwa yang terlahir di bumi kita memiliki misi jiwanya masing-masing. Misi ini dapat kita lihat secara garis besar menjadi dua pilihan. Yang pertama adalah misi untuk melayani ego, dan yang kedua adalah misi untuk melayani sesama. Keduanya adalah baik untuk evolusi atau pertumbuhan jiwa masing-masing individu. Ada yang ingin belajar dengan cara memanipulasi orang lain untuk kepentingan pribadinya. Ada pula yang sudah jauh bertumbuh pesat dan tidak ingin lagi melayani egonya, namun ingin untuk melayani sesama. Pertumbuhan jiwa ini dapat kita observasi atau amati bersama. Bagaimana seseorang haus akan validasi atau pemuasan nafsu duniawi, atau seseorang yang tidak terlalu peduli dengan perkataan orang lain, namun sibuk mengisi dirinya sendiri. Sesuai dengan rencana besar ilahi, pertumbuhan bumi kita selaras dengan jiwa-jiwa yang terlahir. Jika sebagian besar jiwa-jiwa yang terlahir di bumi kita ingin melayani egonya, maka bumi kita akan merespon dengan getaran yang rendah pula. Energi yang dipancarkan oleh banyak orang yang ingin melayani egonya akhirnya membuat bumi kita diselimuti dengan kegelapan. Ketidaksadaran umat manusia akan hal ini dapat kita sebut dengan ketidaksadaran kolektif atau massal, di mana banyak orang hanya ingin melayani egonya sendiri, sehingga konflik antar individu maupun kelompok menjadi hal yang sering terjadi di masyarakat. Ketidaksadaran umat manusia akibat ego yang menyelimuti jiwanya hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang sudah menemukan jati dirinya atau sudah berada di frekuensi yang lebih tinggi, di mana mereka ingin melayani sesama. Individu-individu yang ingin melayani sesama secara jumlah sangat sedikit dibandingkan dengan ketidaksadaran kolektif yang menyelimuti bumi kita. Namun, lilin-lilin kecil ini tetap akan menerangi kegelapan, karena cahaya sekecil apapun itu akan dapat memberikan jalan bagi jiwa-jiwa yang ingin keluar dari egonya sendiri. Para pembawa cahaya, atau yang juga sering disebut dengan light worker ini, secara sadar ingin menjembatani kenaikan getaran bumi dari getaran 3D menuju 5D. Hal ini sudah dilakukan selama beberapa puluh tahun terakhir oleh saudara-saudara kita yang bisa kita sebut sebagai para guru atau master. Mereka menyalurkan ajaran-ajaran spiritual universal dalam bentuk buku-buku, puisi, rekaman video, suara, dan lainnya. Akses menuju wawasan ini sebenarnya terbuka bagi siapa saja yang mencari pengetahuan. Yang perlu kita lakukan hanyalah meminta kepada Sang Pencipta untuk diberikan jalan agar informasi yang kita butuhkan sebagai penuntun dalam perjalanan spiritual datang kepada kita. Akses menuju wawasan ini tidak bisa kita minta kepada orang lain, karena setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Maka, sejatinya, guru atau para master hanya memiliki kapasitas sebagai penunjuk jalan, bukan sumber dari wawasan-wawasan tak terbatas yang ingin kita pahami. Sedikit demi sedikit, orang-orang yang berada pada ketidaksadaran kolektif mulai merasakan keanehan yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka mulai mempertanyakan, apakah wawasan intelektual atau pengetahuan yang mereka dapatkan di sekolah adalah kebenaran? Banyak dari mereka juga mempertanyakan, mengapa dengan segala kepuasan duniawi yang mereka miliki, namun kekosongan masih menyelimuti diri mereka. Berbagai macam pertanyaan yang muncul di benak para individu-individu ini adalah fase transisi, di mana mereka ingin melangkah dari ketidaksadaran kolektif menuju kesadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif selama ini bertahan akibat matriks 3D yang membelenggu masyarakat kita. Pada matriks 3D, berbagai iklan secara bertubi-tubi muncul di media massa maupun media sosial, sehingga kita beranggapan bahwa iklan-iklan tersebut adalah jawaban atas rasa kosong yang ada di diri kita. Dengan kata-kata yang persuasif atau membujuk, iklan-iklan yang kita lihat menawarkan berbagai produk yang tidak kita butuhkan. Seringkali ide dari iklan adalah berlandaskan kebohongan untuk meraup keuntungan semata. Orang-orang yang berada pada ketidaksadaran kolektif akan dengan mudahnya dirayu dengan berbagai iklan, sehingga mereka akan meyakini bahwa mereka membutuhkan produk-produk tertentu agar hidup mereka lebih baik. Hal ini dapat kita sebut dengan kemelekatan duniawi. Padahal, jika kita sudah memahami diri kita akan tahu apa yang kita butuhkan dan tidak kita butuhkan, sehingga iklan-iklan yang muncul tidak akan lagi berpengaruh kepada diri kita. Contoh ketidaksadaran kolektif yang lain adalah
bergantung kepada keputusan pemerintah, di mana kita melihat pemerintah sebagai penolong untuk kesejahteraan kita. Padahal, sudah menjadi rahasia publik jika di lingkungan pemerintah sering terjadi korupsi maupun penyaluran dana yang tidak pada tempatnya. Inflasi yang terjadi juga terus mengurangi nilai uang yang kita miliki, di mana resesi global disebut-sebut sebagai dalang dari segala penurunan ekonomi. Kemudian, sampai kapan kita akan bergantung kepada pemerintah yang dapat menggoreng serta merekayasa berbagai informasi melalui media massa? Ketika kita fokus kepada diri kita sendiri, kita akan melihat berbagai lubang atau kejanggalan pada informasi yang disampaikan oleh pemerintah, di mana kebijakan dan implementasi memiliki gap atau jarak yang begitu jauh. Menuntut atau marah kepada pemerintah adalah bentuk dari ketidaksadaran umat manusia secara kolektif, di mana mereka beranggapan bahwa taraf hidup mereka dapat lebih baik dengan bantuan pemerintah. Padahal nyatanya, ketika kita mampu menyadari serta mengendalikan diri kita sendiri, apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak akan mempengaruhi kondisi kita secara internal, karena situasi yang terjadi di kehidupan kita merupakan proyeksi dari kondisi internal kita. Maka, yang perlu kita lakukan adalah menyadari bahwa ketidaksadaran berakar dari ego. Ketika kita memutuskan untuk berpindah dari ketidaksadaran kolektif ke kesadaran kolektif, semesta akan membukakan jalan, sehingga hidup kita akan jauh menjadi lebih damai dan bahagia.